Oke, halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, Pol-Pol kembali lagi dengan konten Swindler. Wah, aku rekaman Swindler kayaknya sudah ada 1 bulan. Soalnya aku baru balik dari Eropa. Nah, Swindler kali ini jujur aku agak bingung. Di sini siapa yang jahat, siapa yang korban. Dengarkan baik-baik, langsung kita mulai. Untuk memahami video kali ini kita perlu kenal dengan satu pasangan suami istri. Si istri bernama Jeonghwa, sedangkan si suami ini bernama Sono. Bu Jeonghwa sama Pak Sono ini merupakan pasangan suami istri yang baru menikah sekitar 8 bulan. Dan kabar baiknya adalah di bulan ke-8 ini akhirnya istrinya jadi hamil. Nah, karena ini merupakan sebuah kabar gembira, akhirnya Pak Sono sama Bu Jeonghwa ini memutuskan untuk pergi ke rumah orang tuanya Jeonghwa. Karena waktu itu Jeonghwa cuman punya ayah, ibunya udah meninggal. Nah, jadi mereka kunjungi rumah mertuanya. Nah, di situ sambil makan, akhirnya mereka beritahu kepada orang tuanya kalau Jeonghwa ini hamil. Di tengah jam makan, tiba-tiba salah satu kursi yang digunakan di meja makan itu agak goyang-goyang, sehingga Sono bilang kayak gini kepada bapak mertuanya, "Saya tak ambil obeng bentar ya, tak betulkan kursinya bentar ya." Nah, dia ke gudang nyari obeng. Pas dia lagi nyari obeng, Sono tidak sengaja menemukan satu hal yang membuat dirinya mempertanyakan semua hal yang udah dia alami selama 8 bulan terakhir. Yang Sono temukan di gudang adalah foto pernikahan pasangan suami istri yang cowoknya itu Sono nggak kenal. Tapi ceweknya alias pengantinnya itu adalah istrinya alias Jeonghwa. Bayangkan, Pol-Pol udah menikah, udah hamil istrinya, dan di rumah mertua, pas nyari barang, tiba-tiba nemu satu foto, dan di foto itu, Pol-Pol menyaksikan istri Pol-Pol nikah ataupun foto pernikahan dengan cowok lain. Bayangkan betapa shockingnya. Sono yang lihat itu, dia shock dan dia nggak bisa percaya dengan apa yang dia lihat, dan di dalam hatinya Sono itu ada 2 emosi yang muncul bersamaan. Yang satu rasa takut, ini apakah beneran? Dan di satu sisi, Sono juga merasa marah karena dia merasa ditipu sama istrinya sendiri. Tapi Sono pun bingung, ini aku harus marah atau ini aku harus agak tenang? Apakah ini foto prank? Apakah ini foto tugas sekolah? Apakah ini foto editan? Sono mulai menanyakan hal-hal yang udah nggak masuk akal kepada dirinya sendiri. Tapi yang pasti, karena ini merupakan suatu hal yang sangat sensitif, Sono langsung memoto foto itu menggunakan HP-nya untuk menyimpan. Setelah itu, Sono yang bisa dibilang udah bener-bener lost, dia kembali ke meja makan sambil mikir, ini aku harus marah atau harus gimana? Pol-Pol bayangkan udah nikah ini pasti mengejutkan banget ya toh. Sesampainya di situ, Sono bingung mau ngomong ke mertuanya atau ke istrinya, tiba-tiba ada satu orang yang ngebel rumahnya. Dan ternyata orangnya ini tahu password rumahnya, karena kalau di Korea kebanyakan kan pakai passwordnya tuh. Nah, cowok ini masuk terus bilang, "Halo Pak, loh adik ipar juga di sini toh." Dan cowok itu merupakan cowok yang tadi ada di foto yang ditemukan sama Sono, alias cowok yang menikah dengan istrinya. Jadi tiba-tiba Sono ini dihadapkan dengan seorang laki-laki yang gak pernah dia temui sebelumnya. Dan kalau berdasarkan pembicaraan di meja makan itu, karena tiba-tiba muncul, mau mertuanya, mau istrinya, bilang kalau cowok ini merupakan kakak ipar alias suami dari kakak perempuannya Jeonghwa. Nah, cowok ini bernama Ji-tae. Oke, pegangan, jangan bingung. Dan tentunya karena Sono ini baru saja melihat foto cowok itu dengan istrinya, dia itu bingung tapi juga nggak tahu harus tanya gimana. Tapi Sono juga bisa merasakan ada suasana yang tidak nyaman di meja makan itu. Mau papa mertuanya, mau istrinya, itu ngerasa kayak tidak terlalu senang menyambut cowok yang bernama Ji-tae ini. Sedangkan cowok yang bernama Ji-tae, dia itu datang dengan kayak sangat nyantai, kayak, "Halo Pak, adik ipar, loh gimana kabarnya?" Jadi terkesan ada sesuatu yang aneh, tapi Sono nggak tahu apa yang terjadi. Di hari itu, Sono berpura-pura tidak tahu apa-apa dan pulang ke rumahnya dengan istrinya. Malam itu, Sono mikir, "Sitala, itu apa kakaknya yo yang mirip? Tapi kayaknya nggak mungkin." Nah, satu hal yang penting, selama ini Sono tidak pernah diberitahu sama Jeonghwa alias istrinya kalau Jeonghwa itu punya kakak perempuan. Jadi dari pacaran sampai sudah nikah, suaminya itu nggak pernah diberitahu kalau dia itu pernah punya kakak perempuan atau punya kakak perempuan. Dan tiba-tiba di hari itu dia jadi tahu kalau istrinya itu punya kakak perempuan dan bahkan katanya pernah menikah. Meskipun Sono merasa tidak nyaman, Sono tidak berani menanyakan hal ini kepada istrinya karena takutnya itu beneran, atau bisa dibilang Sono itu masih belum siap menerima realitanya. Sama kayak misalnya kita habis ditipu,
kita kayak nggak mau percaya kita ditipu ya toh. Nah ada kesan kayak gitu. Sono udah canggung, nggak nyaman, dan selama 1-2 minggu Sono itu penuh banget otaknya dengan pikiran tentang istrinya dan juga cowok itu. Masalahnya 2 minggu setelah itu cowok ini bahkan datang ke rumahnya Sono. Jadi di malam hari waktu Sono lagi makan malam sama istrinya, tiba-tiba ada orang ngebel, lalu cowok yang katanya kakak ipar yang bernama Gite ini datang bawa buah gitu. Ini kan favoritnya adik ipar, ini loh buat kamu. Oh iya, kamu suaminya kan, loh kamu tahu kan kalau istri kamu paling suka buah ini. Iya, istri kamu suka banget loh sama buah ini. Dan tatapan cowok ini itu terkesan kayak agak ngejek Sono, kayak kamu nggak tahu dah kalau istri kamu itu orang yang kayak gini. Kayak tatapan-tatapan yang merendahkan dan juga agak tidak nyaman untuk Sono. Sampai di situ Sono masih berusaha untuk menahan diri dan berusaha tidak memberikan reaksi apa-apa. Masalahnya beberapa hari setelah itu, di saat Sono pulang ke rumah, ternyata di dalam rumah itu istrinya lagi berduaan sama cowok yang bernama Gite. Nggak tahu mereka ngapain, tapi terkesan mereka itu lagi ngomong-ngomong, dan seketika Sono masuk, mereka berdua itu kayak canggung kayak gini. Sedangkan yang Gite, halo adik ipar, kamu pulang ya? Oh, enggak, aku tadi pulang agak lebih awal, terus kebetulan ya lewat daerah sini lah mau nyapa adik ipar sama kamu. Gimana kerjaan? Aman kan? Tatapan-tatapan seperti ini bikin Sono itu benar-benar tidak nyaman, sehingga Sono memutuskan untuk coba tanya ke istrinya setelah cowok yang bernama Gite ini pulang. Sono tanya, yang jujur aku agak bingung, soalnya kita udah nikah 8 bulan, kita juga udah pacaran 2 tahun, tapi aku loh nggak pernah kamu beritahu kalau kamu pernah punya kakak perempuan. Tapi tiba-tiba kok ada cowok yang bilang kalau dia itu katanya pernah nikah sama kakakmu, terus tiba-tiba muncul gini, kamu beneran tak punya kakak perempuan? Tapi hingga waktu itu pun Sono itu masih belum berani tanya ke istrinya kalau dia itu pernah melihat foto pernikahan. Mendengar pertanyaan itu, istrinya jawab kayak gini alias Jonga. Jadi gini, yang sebenarnya 5 tahun yang lalu itu kakakku nikah sama cowok itu. Tapi nggak tahu kenapa kakakku melarikan diri dari rumah. Terus sampai sekarang kita udah kehilangan kontak. Jadi ya kita juga nggak tahu kakakku kemana. Suaminya juga nyariin. Nah karena si suami ini ngira kita yang nyembunyiin atau kita tahu di mana lokasi kakakku, ya dia itu sering datang ke tempat kita dan random gitu. Sebenarnya udah 2 tahun sih dia nggak muncul. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba dia muncul lagi dan mulai tanya-tanya lagi. Sorry ya yang, aku nggak pernah bilang, tapi ya kayak gitu kondisinya. Istrinya memberikan jawaban seperti itu. Karena istrinya lagi hamil dan juga Sono juga nggak berani tanya kepada istrinya secara langsung, dan dia beneran pingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sono memutuskan untuk pergi ke kantor detektif swasta. Sono pergi ke kantor detektif swasta, dia tunjukkan fotonya, dia ceritakan semuanya yang terjadi dan apa yang dia lihat dan juga apa yang dia dengar. Setelah bilang itu, detektif swastanya bilang, baik pak, coba kami cari tahu, tapi untuk beberapa saat ke depan, bapak coba pura-pura seperti biasanya pak, jangan tiba-tiba perilakunya berbeda atau gimana, takutnya nanti bukti-bukti yang seharusnya bisa kita temukan jadinya nggak bisa kita temukan pak. Jadi apapun yang terjadi, usahakan untuk tidak berubah ya pak perilakunya. Nah masalahnya, Sono itu melihat lebih dan lebih lagi. Ada hari Sono pulang kerja, istrinya itu didatangi lagi lah. Ada juga kalanya Sono pulang kerja, di taman dekat rumahnya itu istrinya lagi ngomong berdua sama cowok yang bernama Gite. Terus cowoknya bilang, aneh ya kamu manggil aku kakak ipar. Kayak gimana gitu loh kesannya. Tapi nggak apa-apa, kalau tak hubungi kamu jawab ya, kamu jangan coba lari dari aku. Sono nggak tahu apa yang terjadi, tapi pembicaraan seperti ini bikin dirinya sangat tidak nyaman. Tapi dia itu tetap berusaha untuk percaya kepada istrinya, karena alasan kenapa Sono mau nikah sama istrinya, dulu itu Sono sering pergi ke kafe dan istrinya yang punya kafe itu kelihatan rajin banget kerjanya. Terus kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang nggak punya uang, ya dikasih kopi gratis. Orangnya itu hangat banget gitu. Jadi Sono masih berusaha untuk percaya dengan istrinya. Kalau misalnya Pol-Polo mengalami kejadian kayak gini, kira-kira Pol-Polo bakal gimana? Jujur aku pun waktu setelah tahu tentang cerita ini kayak, ini mosok iso terjadi sih? Aku mikir kayak gitu. Nah, lanjutannya tak ceritain. Jadi, selama semua ini terjadi, tentunya detektif swasta pun mulai mencari tahu tentang kebenaran di balik semua ini. Hal pertama yang dilakukan sama detektif swasta adalah coba menginvestigasi tentang foto yang ditemukan sama Sono.
Sonho. Foto yang ditemukan ini apakah editan AI, apakah foto beneran, apakah pernikahan palsu, atau mungkin cuma coba foto, atau apa sebenarnya. Dan setelah dicari tahu, ternyata foto yang ditemukan sama Sonho ini merupakan foto pernikahan betulan, dan bahkan ada hadirin-hadirin yang masih ingat tentang pernikahan itu. Tapi yang menarik, orang-orang yang datang ke tempat pernikahan itu masih ingat. Kayak kan biasanya kalau ada pernikahan kan ada teman dari pengantin, ada teman dari si pihak suami gini ya. Teman-teman ataupun hadirin yang dari pihak suami ini ngerasa kayak kok pengantinnya kayak dipaksa, kok pengantinnya nggak bahagia, kok pengantinnya nggak happy. Ada kesan kayak gitu, dan berdasarkan orang-orang yang datang ke pernikahannya, mereka itu ingat betul kalau pengantin di pernikahan itu adalah Chonghwa. Dan setelah mengetahui hal itu, detektif swasta ini jadi mikir, loh salah, berarti pernikahannya beneran. Tapi kenapa Chonghwa ini mau nikah sama cowok itu, padahal Chonghwa itu bilang kalau cowok ini katanya suami dari kakak perempuannya. Nah, jadi aneh atau? Nah, detektif swasta mulai ikutin lagi, dan ternyata cowok yang bernama Gide ini juga sering mengganggu Chonghwa di tokonya alias di kafenya. Ada harinya Gide itu bakal datang terus tiba-tiba kayak, gimana kerjaan? Sibuk tak? Ini loh, tak belikan bunga buat kamu. Mau nggak? Nggak mau tak? Kurang ajar. Lempar bunganya ke lantai. Melihat itu, Chonghwa jadi ketakutan, dan Gide malah bilang kayak gini, loh kenapa? Hah? Kamu nggak suka tak sama bunga yang aku beli? Dasar cewek rumah kamu itu emang gak bener semua. Mau kamu, mau kakak kamu, kalian berdua itu apa sih masalahnya? Nggak suka sama aku? Hah? Kalau tak kasih ya terima toh. Nggak kamu, nggak kakak kamu, dua-duanya itu aneh banget kamu itu. Chonghwa dengar, kamu tak kasih waktu sampai akhir bulan ini. Cari di mana kakak kamu, kembalikan ke aku. Hah? Kamu paham? Awas kamu. Oh iya, kalau kamu nggak nepatin janji, lihat aja, lalu pergi. Dan berdasarkan pembicaraan itu, detektif swasta jadi tahu dua hal. Yang pertama, Gide itu beneran pernah nikah ataupun pernah melakukan acara pernikahan dengan Chonghwa. Tapi sebenarnya Gide ini juga benar merupakan suami dari kakak perempuannya Chonghwa. Dan setelah dicari-cari, untungnya detektif swasta berhasil menemukan satu foto pernikahan yang pernah dipost di Instagram gitu antara Gide dengan seorang perempuan yang mukanya itu lumayan mirip sama Chonghwa. Dan diduga ini merupakan kakak perempuannya Chonghwa. Tapi karena ini juga masih belum pasti, dan sosok yang katanya merupakan kakak perempuannya Chonghwa ini kan masih belum pernah terlihat ya toh, sehingga kesannya kayak seseorang didongeng. Detektif swasta mulai mengikuti lebih dekat lagi kehidupannya Chonghwa. Dan kebetulan kan kafe itu kan kadang ada off day-nya ya toh. Kalau di Indonesia nggak mesti mungkin. Kalau di Korea biasanya toko-toko kecil itu ada off day-nya. Nah, kafe itu kebetulan ada off day-nya. Hari itu detektif swasta coba ikutin cewek yang bernama Chonghwa ini kemana dan kesibukannya apa. Hari itu Chonghwa pakai topi, pakai masker, berusaha berdandan kayak bukan dirinya, dan pergi ke sebuah studio, bukan studio foto, kayak tempat tinggal yang studio gitu. Dan sesampainya di situ, dia ngetok pintu di salah satu unit yang ada di situ. Dan ketika pintunya dibuka, ternyata cewek yang membuka pintu itu adalah cewek yang sama persis dengan cewek yang ada di foto yang ditemukan sama detektif swasta, alias kakak perempuannya Chonghwa. Dan ternyata Chonghwa itu beneran punya kakak perempuan yang bernama Chong-a. Chong-a adiknya Chonghwa. Nah, dari situ baru detektif swasta mulai mencari tahu lebih dalam lagi. Dan ternyata bersamaan dengan itu, papanya Chonghwa itu meninggal diakibatkan penyakit yang udah diderita oleh ayahnya untuk beberapa tahun terakhir. Dan di hari itu, tentunya karena ini merupakan hari meninggalnya orang tua, mau Chonghwa semuanya datang ke tempat layatan, dan tentunya cowok yang bernama Gide itu juga datang. Dan di situ akhirnya 4 pihak jadi tatap muka. Gide langsung datang terus bilang ke Chonghwa, kamu akhirnya muncul. Hah? Setelah sembunyi sekian lama kamu baru muncul. Kamu ini berani-beraninya sembunyi dari aku. Nah, Gide bilang kayak gitu, dan ternyata ini yang terjadi di balik semua kebingungan ini. Jadi sebenarnya papanya Chonghwa ataupun papanya Chonghwa ini punya satu pabrik. Pabriknya lumayan besar. Nah, papanya ini ya bisnisnya lumayan. Dan salah satu kliennya itu adalah Gide. Dan suatu hari waktu papanya itu lagi meeting sama Gide, datanglah Chonghwa ke kantor. Nah, di situ Gide jadi tahu dengan cewek yang bernama Chonghwa, dan di situ Gide bilang ke bapaknya, Om, saya boleh nggak dikenalkan sama anaknya? Saya kayaknya suka. Nah, papanya yang awalnya juga merasa ya udahlah kalau mau yo cobalah kalian kenalan. Nah, dikenalin Gide sama
Chongha. Setelah mereka ketemu beberapa kali, Chongha ini ngerasa kalau Gide ini cowok yang lumayan obsesif. Jadi kayak nggak bisa dihubungin langsung miss call 2 kali. Nggak balas WhatsApp 15 menit langsung ada miss call 8 kali. Cowoknya itu agak menyeramkan sehingga Chongha ini memutuskan untuk menjauhkan diri dari Gide. Masalahnya 3 bulan setelah itu, yang namanya pabrik biasanya itu yang paling penting adalah perputaran cashnya. Dapat uang dari sini, beli bahan lagi, diputar lagi, lalu jual ke sini dapat cash lagi. Jadi perputaran uangnya penting karena harus beli raw material, harus bayar gaji, biaya sewa, banyak biayanya, sedangkan pembayarannya itu kadang terminnya itu agak lama atau agak telat gitu. Nah, sama papanya Chongha yang punya pabrik itu uangnya juga harus muter, dan kebetulan waktu itu uangnya itu agak terkunci. Klien yang ini juga nunggak, klien yang ini juga nunggak, klien yang ini juga nunggak. Nah, papanya itu udah bener-bener bingung harus gimana. Sehingga papanya ini coba ngubungi ke Gide, ya salah satu klien juga. Pak, ini kita lagi butuh dana, Pak. Bisa nggak, Pak, pembayarannya dipercepat dikit, Pak? Kalau nggak mungkin kita kasih diskon dikit, Pak. Pak, mohon, Pak, ya kita butuh banget cash karena ini kalau nggak pabrik kita udah nggak bisa muter, Pak. Saya minta tolong, Pak, please. Nah, di situ bukannya Gide membantu, Gide malah menambah beban. Gide bilang kayak gini, loh gitu ya, Pak? Padahal kebetulan pembayaran kita juga mau nunggak ini, Pak. Waduh, nggak bisa loh, Pak, ini. Dan kalau sampai pembayarannya Gide ini nunggak, bisnis yang dimiliki sama ayahnya Chongha itu bisa jadi bangkrut. Udah deket banget sama kata pilot. Nah, Gide di situ bukannya membantu, Gide di situ malah mengundur tanggal pembayaran. Nah, karena papanya itu udah sangat terdesak, bingung, Gide coba bilang gini aja, Pak, kan kita udah langganan, udah sering bisnis. Bapak sekarang butuh cash berapa? 4,5 miliar ya, Pak ya? Kalau gini gimana, Pak? 4,5 miliar saya kasih, Bapak nggak usah bayar, tapi putri Bapak yang nomor 1 kasih saya aja, Pak, nikah sama saya. Kalau gitu udah 4,5 M saya bayar, Bapak nggak usah bayar kembali. Gimana, Pak? Lumayan kan, Pak? Karena papanya juga sangat terdesak dan juga Chongha merasa kalau misalnya aku bisa membantu papaku, kenapa enggak? Akhirnya mereka memutuskan menandatangani kontrak pernikahan. Maksudnya nikah beneran di atas surat kontrak dengan perjanjian nominal sebesar itu. Nah, mereka udah kontrak. Ini sekitar 4,5 M rupiah, jadi sekitar 400 juta Korea wonan. Mereka udah tanda tangan, udah semua pernikahan udah disiapkan. Makanya ada foto prewedding antara Gide dengan Chongha. Tapi di hari H, Chongha ini mikir, aduh, aku kayaknya nggak mau loh nikah sama orang ini. Gimana ya? Nah, dia diskusi sama adiknya, sama Chongha. Terus Chongha bilang, Kak, gini aja, Kak. Kalau kakak kabur kan udah nggak bisa nikah ya toh. Kakak kabur aja. Kalau kakak kabur dia mau gimana coba? Ya toh, ayo Kak, ini masih jam 4 subuh. Kabur aja. Mendengar itu, Chongha akhirnya melarikan diri biar tidak menikah. Gide yang di hari H jadi tahu kalau calon istrinya itu kabur, dia langsung mendatangi calon mertuanya, terus langsung marah. Pak, saya ini orang bisnis, Pak. Kalau di hari nikahan saya batal, muka saya jadi apa, Pak? Ini saya udah kasih uang, semua udah disetujui. Tapi hari H mau kayak gini, Pak. Wah, ini bapak nggak bener ini. Itu adiknya. Oke, kamu aja yang nikah sama aku. Sehingga adiknya yang memberikan ide kepada kakaknya untuk melarikan diri menjadi, nggak bisa dibilang korban, menjadi pengantin dadakan di hari itu. Dan setelah mereka selesai melakukan pernikahan, Chongha awalnya ngira, oh udah mungkin selesai kayak gini. Tapi ternyata Gide itu nggak bisa menerima realitanya. Gide datang ke tempat tinggalnya Chongha bersama dengan orang tuanya. Terus Gide bilang, aku mau tinggal sini. Masa udah nikah aku nggak ada istri, aku tak tinggal sini bareng kamu di kamar kamu. Gide maksa. Dan jujur, Chongha pun ya nggak bisa bilang apa-apa, dan papanya pun nggak bisa bilang apa-apa. Di situ Gide tinggal bareng sekitar 1-2 tahunan, dan setelah itu Gide ngerasa, duh, papamu ini sakit-sakitan, auranya di sini nggak enak, aku tak keluar aja dari rumah kamu. Nah, Gide keluar lagi. Nah, dari situ sebenarnya Gide itu udah nggak kontak-kontakan lagi sama Chongha ataupun papanya Chongha. Tapi suatu hari Gide yang lagi bisnis, lagi telepon, lagi jalan gitu, menyaksikan Chongha yang pacaran sama cowok bernama Sono ini. Dan di situ dia ngerasa, sik tala, aku itu kemarin bayar 4,5 M, istriku kabur. Loh, tapi kok keluarga ini tak lihat mereka baik-baik saja, bahkan mau nikah ngasih anak. Ini nggak bisa ini. Aku nggak mau ini, nggak bisa tak biarkan terjadi. Dan itu yang membuat Gide memutuskan untuk tiba-tiba muncul dan mengagetkan Sono dan juga Chongha beserta dengan
ayahnya. Setelah ini menjadi rame, kasusnya ini menjadi agak sedikit berantakan, tapi pada akhirnya detektif swasta yang dibayar sama Sono untuk mencari tahu tentang Gite ini jadi tahu ternyata kalau Gite ini ternyata suka kayak nyenggol-nyenggol karyawan perempuan di perusahaannya karena dia bosnya gitu. Dan berdasarkan itu detektif swasta itu mengumpulkan beberapa cewek-cewek yang pernah menjadi korban, bukan diperkosa tapi kekerasan seksual, kayak dipegang sininya lah, dipegang pinggangnya lah. Nah, ini semua dikumpulkan dan menuntut Gite di kantor polisi sehingga Gite itu akhirnya jadi ditangkap dan dibawa ke pengadilan. Sebenarnya ceritanya sampai di sini, tapi setelah tak baca-baca aku ya bingung, yang jahat siapa? Maksudnya bukannya Gite itu orang sepenuhnya betul, tapi Gite kan juga nikah atas persetujuan ya toh. Dan kakaknya kan juga mengiyakan pernikahan itu. Tapi setelah dikasih uang, ya ini bingung. Aku pun bingung. Dan ada juga orang-orang di Korea yang komen bilang kayak, tapi ini yang jahat Gite karena tahu partner bisnisnya yang kekurangan uang itu malah dipres dan sengaja menggunakan itu untuk membuat kesempatan. Tapi ada juga orang yang bilang, loh, lawang mereka sendiri yang setuju untuk mendapatkan pembayaran per setengah M rupiah kan gede itu. Ya nggak bener juga itu. Sehingga aku ya bingung yang jahat yang, maksudnya aku bingung. Aku ngerasa dua-duanya salah, tapi aku bingung siapa yang lebih jahat. Coba Polo-Polo tuliskan di komen. Kalau menurut Polo-Polo, siapa yang lebih jahat dan alasannya apa? Oke Polo-Polo, makasih udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya dengan konten yang lebih menarik. Oke, bye-bye.